Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armin Amri SPD MM, dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nusantara Makassar. Saya diamanahkan untuk mengajarkan mata kuliah perencanaan sumber daya manusia dengan kode 5EM123 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini wajib bagi semua mahasiswa S1 Prodi Manajemen dan Prodi Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nusantara Makassar. Mata kuliah ini membahas terkait dengan sumber daya manusia dalam suatu perusahaan. Pembelajaran berfokus pada student active learning. Dengan menggunakan model cooperative learning, setelah mengikuti perkuliahan ini, maka diharapkan mahasiswa akan memiliki pengetahuan tentang perencanaan SDM, kondisi SDM, terkait dengan manajemen SDM, apakah perlu ada pelatihan, pengembangan, promosi, mutasi, atau demosi. Kepemimpinan dan permasalahan dalam perencanaan SDM, serta kemampuan memahami keadaan SDM yang terkini, dan prediksi kondisi dalam suatu perusahaan. Maka evaluasi untuk mengukur kemampuan mahasiswa, 2 tes yang disiapkan itu evaluasi tengah semester dan evaluasi akhir semester dengan teknik tes tertulis dengan instrumen soal uraian serta tugas terstruktur, tambahan melalui tugas dan diskusi dengan teknik penilaian non-tes dengan instrumen portofolio tugas diskusi. Penilaian mata kuliah ini menggunakan acuan penilaian acuan patokan. Tujuan pembelajaran yang ini dicapai oleh mahasiswa diharapkan: 1. Menjelaskan perkembangan dan dinamika perencanaan SDM, kebutuhan SDM, pengembangan karya sesuai tujuan perusahaan, dan kesejahteraan karyawan. Yang kedua, diharapkan kepada mahasiswa mampu mengkaji peran sebagai rekruter dalam hal perkembangan perusahaan melalui rekrutmen yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam menghadapi tantangan pasar terkini, serta memberikan pendapat tentang perkembangan SDM khususnya di Indonesia secara individu atau berkelompok dalam bentuk tulisan ataupun tulisan menggunakan konsep ilmu perencanaan SDM. Dalam hal mencapai tujuan itu, maka strategi pembelajaran yang saya lakukan dengan beberapa model yang saya akan nanti gunakan, yaitu cooperative learning atau CL, contextual instruction atau CI, kemudian ada juga self directed learning SDL, ada juga small group discussion SGD, dan ada juga project basic learning. Untuk mencapai itu, maka saya menggunakan metode perkuliahan tatap muka ataupun e-learning. Hybrid ini, saya memberikan tugas terstruktur untuk mendorong kerja mandiri. Untuk mengikuti perkuliahan saya tentang mata kuliah ini, perencanaan SDM, kita ikuti tayangan yang berikut ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siap. Bagaimana kabar hari ini? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin teman kita yang sudah sempat hadir hari ini, kita doakan supaya tetap bugar, tetap sehat di manapun berada. Baik, pada pertemuan kali ini kita lanjutkan pertemuan minggu lalu. Pada minggu lalu kita sudah banyak membahas tentang definisi perencanaan SDM. Pada minggu lalu juga sudah berdiskusi tentang definisi itu, sehingga pada hari ini kita lanjutkan dengan perencanaan SDM yang lebih lanjut, bahwa dalam dunia bisnis yang dinamis dan kompetitif,
perusahaan harus memiliki strategi yang solid untuk mencapai keunggulan yang kompetitif. Dalam hal ini, 3 aspek penting yang harus kita bahas. Yang pertama, perencanaan SDM itu sendiri, kemudian strategi organisasi yang cerdas, tangguh, dan mandiri, serta peran SDM sebagai kompetensi inti utama dalam sebuah perusahaan. Dengan demikian nanti Bapak berharap kalian dapat memahami konsep-konsep itu. Apa sih tujuan utama perencanaan SDM? Yang pertama, memastikan ketersediaan SDM, dalam hal ini karyawan yang dibutuhkan. Bahwa organisasi dalam ini perusahaan membutuhkan jumlah karyawan yang pas dengan kebutuhan, tentu dengan kualitas yang tepat untuk memenuhi kebutuhan operasional. Yang kedua, meningkatkan efisiensi. Terkadang dalam sebuah perusahaan organisasi overlook dalam hal kebutuhan tenaga, disuplai padahal tidak dibutuhkan. Ini harus diefisienkan. Yang ketiga adalah mendukung strategi bisnis. Dalam hal ini, jangka panjang dalam hal ini, perusahaan harus memikirkan dengan memahami kebutuhan SDM yang diperlukan dalam perusahaan itu. Yang keempat, mengurangi ketidakpastian. Dalam hal ini, perencanaan SDM membantu organisasi mengantisipasi perubahan dalam lingkungan bisnis. Hitungan detik, hitungan jam selalu berubah, selalu berinovasi. Jadi ini harus dibutuhkan untuk mengurangi ketidakpastian, maka dibutuhkan SDM yang handal. Bagaimana pentingnya SDM dalam sebuah konteks organisasi, dalam sebuah lingkup perusahaan? Yang pertama, penting karena untuk menyesuaikan dengan perubahan lingkungan. Sama tadi Bapak sudah singgung sebelumnya bahwa teknologi yang berubah, perubahan pasar yang berubah, regulasi yang berubah, maka dibutuhkan penyesuaian. Sehingga perencanaan SDM dibutuhkan untuk mengcover perubahan-perubahan ini. Yang kedua adalah perencanaan SDM penting karena meningkatkan daya saing. Coba bayangkan, di semua tempat banyak pesaing kita. Maka ini harus dimantapkan dengan perencanaan SDM supaya bisa mengkantar persaingan yang di sana. Yang ketiga, penting karena untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Ini untuk menghindari pemborosan. Banyak perusahaan yang mengeluarkan biaya yang begitu besar tanpa ada efek yang masuk ke perusahaan. Ini namanya pemborosan. Sehingga dengan perencanaan SDM memberikan kekuatan optimalisasi penggunaan sumber daya, baik dana maupun sumber daya manusianya. Dengan tadi, kita akan merencanakan SDM efektif. Apa yang dilakukan? Yang pertama adalah kebutuhan dengan dianalisis. Ini merupakan langkah awal, yaitu merencanakan SDM untuk menganalisa kebutuhan pada saat ini, pada masa yang akan datang atau masa depan. Kemudian di kebutuhan itu diidentifikasi keterampilan apa yang pas dengan kebutuhan itu, teknik kah, administrasi kah. Nah, sehingga ini perlu untuk analisis. Yang kedua adalah rekrutmen, seleksinya. Tadi sudah analisis, sekarang kita masuk pada menyeleksinya. Nah, ini penting. Dengan kebutuhan tadi yang sudah diidentifikasi, maka perusahaan harus merekrut dan memilih calon karyawan yang terbaik dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Banyak pendaftar, banyak pelamar, tapi
harus diseleksi yang mana pas dengan kebutuhan kita. Nanti kita akan lihat di contoh kasus. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan. Ini untuk memastikan bahwa karyawan memiliki keterampilan relevan. Perlu terus diadakan pelatihan untuk mengembangkan kemampuan karyawan yang sudah ada supaya bisa mencermati setiap perubahan. Nah, apa strategi yang ditempuh untuk menghadapi ini? Yang pertama adalah harus dengan strategi cerdas. Cerdas dalam artian perusahaan atau organisasi mengadakan dengan berbasis data dan penelitian. Ini bisa dilakukan dengan mungkin merangkul perguruan tinggi. Supaya apa? Supaya bisa mengidentifikasi peluang dan ancaman di pasar. Yang kedua, harus tangguh. Artian strategi yang dapat beradaptasi dengan perubahan-perubahan dalam lingkup bisnis kita. Harus siap menghadapi tantangan dan mampu memodifikasi, memperbaharui strategi mereka sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, mandiri. Artian adalah tidak terlalu bergantung pada faktor eksternal. Mungkin permodalan dari luar, jadi harus kita mampu mandiri dalam hal mungkin permodalan. Perusahaan harus mampu mengandalkan sumber daya internalnya. Setelah tadi sudah punya kemampuan yang tangguh, mandiri, maka harus dilanjutkan dengan strategi inovasi berkelanjutan. Contoh dalam hal ini, maka perusahaan atau organisasi punya tim inovasi. Perusahaan harus membentuk tim khusus yang terdiri dari para ahli teknologi, pemasaran, dan analisis pasar untuk fokus pada pengembangan produk-produk baru. Contoh yang kedua adalah berinvestasi dalam riset dan development. Artian perusahaan meningkatkan anggaran untuk penelitian dan pengembangan riset dan development guna memastikan bahwa mereka memiliki sumber daya yang cukup untuk mengeksplor teknologi terbaru. Jadi dengan yang ketiga adalah keterlibatan pelanggan, para pelanggan. Ini sangat penting karena kita berhubungan dengan user kita. Produk kita kan nanti dibeli dinikmati pelanggan, maka seluruh yang kita rencanakan itu pelanggan kita panggil untuk bisa memkoreksi. Nah, ini dengan meluncurkan platform-platform online ya, sekarang sudah banyak. Sekarang di online itu meminta kita menjadi dan mensurvei pelanggannya untuk bisa mendapatkan masukan. Yang keempat, pendidikan dan pengembangan SDM, yaitu menyediakan program pelatihan yang berkelanjutan dari step by step ya. Terus dia lakukan perubahan-perubahan dengan pendidikan yang berkesinambungan. Nah, dengan demikian, SD sebagai kompetisi inti itu dilakukan dengan rekrutmen yang selektif. Perusahaan harus memiliki proses rekrutmen yang tinggi dan selektif mungkin, supaya memastikan hanya dengan kandidat atau calon-calon yang terbaik yang direkrut atau yang dipilih. Ini menggunakan berbagai cara, misal tes kompetensi, wawancara mendalam, dan studi kasus untuk kemampuan calon karyawannya. Jadi tim rekrutmen ini mengadakan tes tertulis, wawancara, kemudian studi kasus, mungkin diberikan kasus, kemudian dia minta pandangannya, kemudian menilai kemampuan yang lain dari calon karyawan. Yang kedua, pelatihan yang tadi berkelanjutan dengan menyiapkan
program pelatihan yang tersusun dengan untuk memberikan bekal kemampuan per karyawan. Yang ketiga, tim multidisiplin. Membentuk tim multidisiplin dari berbagai macam ahli-ahli di bidangnya menjadi satu kelompok yang bekerjasama mungkin dalam sebuah proyek yang disiapkan oleh perusahaan untuk melihat, merencanakan yang akan dibutuhkan, kemudian harus membangun kultur inovasi. Perusahaan menciptakan kerja yang inklusif, di mana ada karyawan didorong untuk berbagi ide. Jadi ini kultur inovasi di semua karyawan yang ada di dalam perusahaan itu didorong untuk saling berbagi ide sehingga menjadi sebuah kekuatan nanti menghasilkan ide baru untuk produk-produk yang baru. Lantas, apa manfaat perencanaan SDM yang baik? Jadi perencanaan itu bermanfaat demi untuk efisiensi operasional. Perencanaan SDM yang baik memastikan bahwa perusahaan memiliki jumlah tenaga kerja yang tepat dengan keterampilan yang sesuai pada waktu yang tepat pula. Jadi di saat waktu dibutuhkan, tepat waktu, tepat kebutuhan. Hal ini akan mengurangi waktu berhenti untuk meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedua, bermanfaat untuk peningkatan kualitas, di mana ketika perusahaan memiliki SDM yang terencana dengan baik, maka kualitas produknya atau layanan yang dihasilkan juga meningkat. Jadi kalau meningkat kualitas karyawan, meningkat pendidikannya, meningkat keterampilannya, maka tentu akan berdampak kepada hasil yang dicapai. Mungkin produknya yang meningkat, mungkin layanan yang bagus. Kemudian bermanfaat untuk mengurangi biaya. Tentu dengan kalau perencanaan yang mantap, maka pemborosan dana bisa ditekan. Kemudian kepuasan karyawan. Perencanaan SDM yang efektif juga mempertimbangkan karirnya. Jadi dalam hal ini kesejahteraan karyawan. Jadi ini berdampak kepada nanti yang didapatkan karyawan secara finansial. Ya, berikutnya. Tantangan dalam strategi organisasi yang dihadapi. Kita harus sadar bahwa terjadi persaingan yang ketat antara perusahaan-perusahaan mungkin yang searah dengan yang kita, produk yang kita hasilkan. Ini terjadi persaingan yang ketat. Maka kita harus menawarkan produk atau layanan yang serupa, tapi mempunyai kelebihan-kelebihan. Yang kedua, tantangan apa lagi? Perubahan teknologi. Teknologi berkembang dengan cepat, sehingga perusahaan perlu beradaptasi dengan cepat untuk tetap relevan dengan apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Yang ketiga, kebutuhan konsumen yang berubah-ubah. Hari ini butuh ini, besok ya HP saja. Hari ini mungkin dia butuh 1 kamera, butuh 2 kamera, 3 kamera, sehingga kebutuhan konsumen yang terus berubah-ubah. Ini harus dicermat dengan strategi organisasi. Yang keempat, yaitu ekspansi ke pasar baru. Artinya harus kita punya tantangan untuk bisa menghasilkan kemana lagi kita punya produk akan dipasarkan. Jangan hanya tertumpu pada satu tempat, tapi kita harus malah ke luar negeri. Nah ini nanti SDM yang mahasiswanya menjadi nanti handal menyiapkan itu. Ya, berikutnya. Manfaat SDM sebagai kompetensi inti, inovasinya. Artian tenaga kerja yang berkompeten dan berdedikasi dapat mendorong, menghasilkan inovasi dan menghasilkan solusi baru yang relevan dengan kebutuhan pelanggan. Lewat inovasi itu, maka kebutuhan-kebutuhan konsumen itu bisa dipenuhi. Karena inovasi akan terus berupaya mencari
menemukan produk-produk yang mungkin kekinian. Yang kedua adalah bermanfaat karena kualitas produknya. Jadi lewat kompetensi yang di SDM yang mantap perencanaannya, maka kualitas produknya yang bagus. Kenapa? Karena yang terampil, yang sudah dibina berkelanjutan, pengetahuannya sudah ditambah sehingga menjadi luas, memberikan produk atau layanan yang berkualitas tinggi. Jadi bisa menghasilkan produk yang lebih bagus, layanannya kepada konsumen lebih berkualitas. Yang ketiga, manfaat yang ketiga untuk kompetensi adalah kepuasan pelanggan. Sama tadi Bapak sudah sampaikan bahwa pelanggan adalah raja kita sebagai perusahaan. Kita harus memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan apa sih spesifik yang dibutuhkan oleh pelanggan. Dengan hal ini meningkatkan kepuasan pelanggan secara keseluruhan, bukan hanya sebatas itu saja, tapi pelanggan yang masalah dia puas tanpa ada cacat komentar. Kemudian manfaat SDM kita adalah keunggulan kompetitif. SDM yang kompeten dan unik dapat menjadi keunggulan yang berkompetisi, persaingan. Jadi yang SDM yang punya kompetensi apalagi unik, tidak samanya mungkin bisa menjadi ujung tombaknya perusahaan dan unggul di pasar yang persaingannya. Nah, berikutnya adalah membangun budaya inovasi, di mana lingkungan kerja inklusif yang pertama adalah harus menciptakan lingkungan kerja yang di mana karyawan didorong untuk berbagi ide antara satu orang ke orang berikutnya, berbagi ide, saling mendapatkan masukan, saling memberikan masukan. Kemudian yang kedua adalah membangun inovasi, inisiatif inovasi. Jadi harus ada ide untuk mempunyai inisiasi untuk merancang, menciptakan, sehingga mendorong karyawan mengembangkan solusi baru bagi pelanggan. Ini akan membantu mempercepat proses inovasi. Dan yang ketiga, yaitu kolaborasi lintas fungsi. Perusahaan harus mendorong kolaborasi lintas fungsi, di mana karyawan dan berbagai departemen yang ada dalam sebuah perusahaan mungkin dalam proyek akan memungkinkan berbagi secara perspektif dan keahlian untuk berkontribusi dalam proses inovasi. Dengan demikian, maka harus juga dievaluasi dan penyesuaian strategi. Apa yang sudah direncanakan itu harus dievaluasi. Yang dimana itu adalah pemantauan kinerjanya. Perusahaan harus teratur memantau kinerja mereka dengan menggunakan metrik atau indikator kinerja. Nanti ini yang indikator ini nanti kita kembangkan di pertemuan yang akan datang. Kita akan simulasi bagaimana membuat pemantauan kinerja dengan sistem matriks. Yang kedua adalah analisis lingkungan. Perusahaan harus menganalisa lingkungan eksternal dan internal untuk identifikasi peluang dan ancaman yang baru. Di dalam saja terjadi ancaman, di luar apa lagi? Makanya harus dicermati. Kemudian evaluasi ini dibutuhkan untuk penyelesaian strategi, yaitu pemantauan kinerja dan tadi analisis. Harus perusahaan bersedia untuk menyelesaikan strateginya. Jadi lewat tadi yang tahap 1-2, maka kita harus menyelesaikan perubahan-perubahan itu. Kemudian komunikasi dan keterlibatan. Nah, ini ada contoh kasus yang Bapak dan sementara diskusi bagaimana mencermati perusahaan dalam hal ini. Sebuah kasus dalam PT Sukses Bersama adalah sebuah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produk elektronik kemudian seperti Samsung dan sebagainya. Perusahaan ini mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa tahun terakhir ini dan ingin memperluas pangsa pasarnya. Namun dengan pertumbuhan cepat itu, perusahaan ini PT Sukses Makmur menghadapi tantangan dan hal perencanaan SDM.
mereka kesulitan dalam hal merekrut, melatih, dan mempertahankan karyawan yang berkualitas untuk memenuhi tuntutan produksi yang meningkat. Produksi meningkat, permintaan meningkat, tapi dia punya masalah dengan ingin melatihkah, ingin mempertahankankah, atau ingin merekrut. Nah, untuk masalah ini, perusahaan ini memutuskan untuk melakukan evaluasi terhadap strategi SDM yang sudah dilakukan. Mereka mengidentifikasi 3 aspek yang perlu diperhatikan: perencanaan SDM-nya, strategi yang cerdas tangguh yang tadi sudah dibahas, serta peran SDM sebagai kompetensi inti perusahaan. Ada yang ingin dikomentar tentang masalah ini? Saya Pak. Ya, silakan. Terkait bagaimana PT Sukses Bersama mengetahui mereka merekrut karyawan yang tepat. Ya, tepat sasaran, tepat memilih ya. Iya Pak. Ya, jadi ini namanya bertanya, kira-kira bagaimana caranya supaya ini perusahaan tepat memilih karyawan yang dibutuhkan? Ada yang bisa komentari? Ya, silakan. Saya akan menjawab. PT Sukses Bersama dapat memastikan mereka merekrut karyawan yang tepat dengan mengembangkan strategi rekrutmen yang efektif dan menggunakan berbagai saluran seperti job berbagai fair, macam cara, iklan online, dan kerjasama ya. dengan universitas. Ya, Selain itu, proses seleksi diperketat dengan kriteria yang jelas untuk memastikan hanya kandidat yang memenuhi kriteria yang diterima, seperti penggunaan tes keterampilan, wawancara mendalam, dan penilaian perilaku, serta membantu dalam memilih kandidat yang tepat. jadi intinya adalah bahwa perencanaannya harus bertahap, harus lengkap untuk merekrut karyawan yang tepat dan dibutuhkan. Ya, masih ada yang komentar ya? Ya, silakan. Bagaimana program kesejahteraan karyawan dapat meningkatkan retensi karyawan di PT Sukses Bersama? Ada yang bisa teman-temannya menjawab? Ya, jadi saya Pak mungkin bisa menjawab. Ya, silakan. Oke, jadi jawabannya itu yang pertama, meningkatkan kepuasan karyawan melalui tunjangan kesehatan, program keseimbangan kerja hidup, dan fasilitas rekreasi. Yang kedua, meningkatkan loyalitas karyawan terhadap perusahaan karena merasa dihargai dan diperhatikan kesejahteraannya. Yang ketiga, mengurangi tingkat stres dan meningkatkan kesejahteraan umum karyawan yang berkontribusi pada produktivitas dan kinerja yang lebih baik. Dan yang terakhir itu, menarik bakat-bakat terbaik di pasar tenaga kerja yang mencari tempat kerja yang peduli dengan kesejahteraan mereka. Ya, bahwa betul kesejahteraan menjadi daya tarik karyawan untuk bisa lebih optimal bekerja. Nah, di kasus ini ada yang bertanya? Masih ada? Ya, Riki, silakan. Apa saja manfaat dari struktur organisasi yang fleksibel di PT Sukses Bersama? Apa strukturisasi yang fleksibel? Manfaat struktur organisasi yang fleksibel. Ya, ada yang bisa mengomentari? Baik, Bapak langsung jawab ya. Ini sudah jika waktu kita hampir berakhir. Dalam hal strukturisasi yang fleksibel memberikan beberapa manfaat. Satuan ya, Riki satu adalah demi untuk meningkatkan kemampuan perusahaan maka harus merespon pasar dengan cepat. Pertama, merespon pasar dengan cepat. Apa yang terjadi di pasar itu harus direspon cepat. Butuh ini, harus diproduksi ini. Ini yang kurang harus ditambahi. Ini yang kelemahannya harus diperbaiki. Direspon pasar yang harus diperbaiki. Yang kedua, didorong untuk kolaborasi antar departemen teknik, departemen contoh misalnya ada kemasan, ada ini harus menyatu untuk itu yang dibutuhkan. Yang ketiga, meningkatkan adaptasi yang lebih cepat terhadap perubahan. Jadi perusahaan harus menyesuaikan dengan perubahannya cepat. Perusahaan yang gagal adalah tidak bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada. Kemudian yang fleksibel yaitu meningkatkan efisiensi operasional dalam hal pengurangan birokrasi dan hambatan.
Nah, ini kan mungkin kita hari ini, minggu depan ada saya tampilkan, kita minggu depan akan lebih meluas lagi dengan mencoba menganalisis kebutuhan perusahaan dalam hal berapa sih karyawan yang dibutuhkan, apa yang dibutuhkan, apa alasannya. Depan kita bahas itu, kita ayo mari kita berdoa dengan agama dan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, demikian kita hari ini, pertemuan kita hari ini, atas segala pertanyaan mahasiswa, Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.